Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan semua, para mahasiswa program sarjana untuk kelas A, B, C, dan D semester 3 Prodi PAI Institut Madani Nusantara yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ingin menutup kegiatan perkuliahan di semester ganjil atau gasal tahun akademik 2021-2022. Semoga kegiatan perkuliahan kita selama satu semester ini membawa kebaikan, membawa keberkahan, menambah pengetahuan, menambah kemauan untuk sama-sama ilmu yang kita miliki itu menuntun kita ke arah yang lebih baik, menuntun ke arah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk bisa memiliki ilmu karena memang harus ada usaha. Lebih susah lagi ketika sudah punya ilmu untuk mengaplikasikannya. Demikianlah kita hari ini perlu melakukan telaahan lebih maksimal untuk sama-sama kita memberikan kontribusi yang positif terhadap ajaran agama kita. Oke. Sebelum ditutup, perlu disampaikan dulu tentang pertama, di tiap kelompok itu kan ada diskusi. Nah, diskusi itu perlu dituliskan kegiatannya atau yang disebut dengan notulensi tugas. Notulensi tugasnya bisa dilihat di grup, itu menyangkut beberapa poin yang harus ada di dalam slide tersebut. Yang pertama, bahwa si notulensi itu ditulis di kertas A4 dengan layout atau page setup untuk kirinya 4 cm, atasnya 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Kemudian penomoran itu di pojok kanan atas untuk penomoran, kalau misalkan lebih dari 1 halaman. Kemudian isi dari notulensi itu, pertama ada hari dan tanggal kegiatannya, kemudian ada identitas kelas, kemudian nama mata kuliah, nama materi, lalu daftar nama mahasiswa yang hadir, kemudian daftar mahasiswa yang absen, kemudian daftar peserta kelompok yang hadir saat presentasi, nama penanya dan pertanyaannya, lalu yang menjawab dan jawabannya. Kemudian jika memungkinkan ada foto kegiatan waktu Zoom, itu silakan ditampilkan. Bapak pernah beberapa kali posting di grup, itu ada foto-foto di kegiatan diskusi. Nah, itu kemudian dibuat di kertas A4, kalau sudah selesai lalu di print out. Nah, nanti pada saat UAS itu kemudian dikumpulkan. Ya. Mohon dibantu saja kerjasamanya bareng-bareng lah dengan teman sekelas ya. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk masalah UAS atau UAS. Kemungkinan UAS-nya adalah take home. Ya, take home. Dikerjakan kurang lebih waktunya 2 hari. Nanti Bapak ingin lihat jadwal UAS untuk pendidikan ekonomi syariah semester 3 itu ada di hari apa gitu. Apakah di hari Kamis, apa di hari Jumat gitu ya. Bapak tidak tahu nih. Karena ini kelas reguler dengan kelas karyawan kan bareng ya. Nah, maka bareng, terpisah maksudnya, terpisah.
sehingga untuk waktunya pasti akan menyesuaikan. Nah, karena waktunya bisa jadi berbeda, kalau soalnya sama, kan pasti nanti bakal silih bejaan. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi, gimana caranya, itu si soal itu akan kita kasih duluan, kalian kerjakan soal itu, kemudian nanti dikumpulkan pada saat UAS. Jadi UAS itu tinggal ngumpulin tugas saja. Ya. Penulisannya kalian harus melakukan proses pengutipan dengan benar, dan yang paling harus diperhatikan adalah sisi analisisnya dari jawaban-jawaban yang diminta dari pertanyaan itu. Nah, pertanyaannya itu menyangkut hal-hal yang diberikan setelah UAS. Jadi setelah UTS, sorry. Jadi ketika UTS itu, Bapak coba lihat dulu pertanyaan saat UTS ya. Nanti Bapak tampilkan juga pada kalian kan ekonomi syariah. Bapak coba tampilkan pada kalian untuk belum tampil. Cara menjawabnya, ini yang paling penting itu cara menjawabnya sebetulnya. Karena dari pertanyaan UTS kemarin itu masih belum begitu sesuai dengan apa yang diminta. Ini kelas 3A, 3B, 3C, 3D, terima kasih sudah hadir. Untuk kelas 3A dan 3B, harusnya minggu besok, hari Sabtu, hari Jumat, kemungkinan besar kita tarik saja hari ini ya, biar kalian bisa lebih konsentrasi lagi untuk di mata kuliah ini. Bapak coba share dulu. Ini ada soal UTS yang kemarin ya. Ini udah terlihat nggak? Terlihat ya. Oke, sifat ujian open book. Bacalah soal dengan teliti dan seksama. Kerjakan soal diawali dengan basmalah dan akhiri dengan hamdalah. Jawaban harus analitis. Diperbolehkan menjadikan bahan teori dari buku atau sumber lain. Seperti artikel jurnal juga bisa dipakai. Kemudian dilarang mengakses dari internet melalui saluran apapun. Nah ini kan kalau diambil dari kalau kalian di kelas ya. Kalau kalian di kelas, kalau kalian di rumah itu berarti kalian bisa mengakses internet. Tapi dengan catatan yang diakses itu adalah teori yang mendasarinya, bukan jawaban kaliannya. Jadi kebanyakan cara menjawab soal itu jadi tidak sesuai dengan harapan. Akan Bapak jelaskan tentang bagaimana cara menjawab soal-soal seperti ini. Kemudian yang kelima, akhiri tiap nomor, cantumkan referensi yang dikutip. Nah, ini menjadi penting. Kemudian jawaban sama dengan teman, itu 0. Jangan sampai kejadian kemarin, walaupun belum dibagikan jawabannya, nih buat hasilnya untuk kelas 3C dan 3D yang sudah mengumpulkan tugas mini research, itu ada orang, teman kalian yang jawabannya sama, hanya ganti nama saja. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Padahal harusnya kan hasil temuan kalian di lapangan apa sebenarnya. Oke, ini Bapak kasih contoh. Ini ada judul, ada nomor 1. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini hanya 4 nomor sebetulnya. Tapi ternyata tidak semudah menjawab persoalan. Ya. Ini contoh nih. Menurut Anda apa manfaat mempelajari mata kuliah pendidikan ekonomi syariah? Padahal Anda adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Apa hubungan penjelasan Anda tersebut dengan nilai ekonomi dalam pendidikan? Analisislah dengan argumentatif. Ini kalau kalian ingin menjawab ini, berarti kalian harus lihat coba pertanyaannya arahnya kemana. Jangan sampai antara pertanyaan dengan konstruksi jawaban kalian itu nyambung gitu. Ya. Oke, kita coba jelaskan satu persatu kalau soalnya seperti ini. Pertama, apa manfaat mempelajari mata kuliah pendidikan ekonomi syariah? Nah, ya berarti kalau dilihat dari sini,
Jawaban pertama itu adalah kalian harus mengetahui dulu sebetulnya apa itu pendidikan ekonomi syariah. Jelaskan dulu di sini. Dijelaskan. Kemudian coba dilihat, coba ditelaah apa tujuan dari matkul ini. Kemudian apakah ada manfaat? Ini pasti akan bersinggungan dengan teori-teori. Teori A, teori B, teori C, gampang lah itu mah tinggal dicari, tinggal di-download bisa. Tapi maksudnya konstruksinya harus seperti apa dulu. Padahal ini soalnya udah jelas begini. Kemudian Anda juga jelaskan di sini. Prodi PAI itu apa? Ini kalian bisa lihat tujuan atau profil lulusan dari PAI itu apa? Jadi bahan harus dipelajari. Jangan sampai kalian juga nggak ngerti gitu. Nah, nanti bisa kalian jelaskan bahwa ternyata dilihat dari penjelasan ekonomi syariah, dari telaahan dan lain-lainnya, ternyata memang ada relevansi dengan sini. Berarti cari relevansinya. Kemudian telaahnya maksudnya dikaji gitu ya. Berdasarkan analisis kalian atau analisis mahasiswa tentang manfaat keduanya itu maksudnya mempelajari ekonomi syariah itu ternyata ada manfaatnya yang kemudian manfaat ini bisa diterapkan dalam pencapaian kalian sebagai mahasiswa di prodi PAI gitu. Nah, ketika sekarang menghubungkan dengan nilai ekonomi dalam pendidikan, berarti kalian telaah kaji itu yang namanya nilai ekonomi dalam pendidikan. Ekonomi dalam pendidikan. Nah, pasti di sini kutip teori. Kutip teori. Di sini juga kutip teori. Tapi kalau di sini, ini sudah analisis nih. Analisis mahasiswa. Jawaban ini, jawaban Anda. Nah, kalau sudah di sini, ini juga kaji analisis mahasiswa. Maksudnya jawaban dari analisisnya. Nah, kemudian ketika ngebahas tentang mengkaji ekonomi dalam pendidikan, di sini pasti teori, kaji teori. Setelah itu, kalian hubungkan pemahaman tentang mahasiswa prodi PAI nih, ya. Pemahaman tentang capaian atau profil lulusan PAI. Kemudian belajar ekonomi syariah, pendidikan ekonomi syariah. Lalu hubungkan pemahaman hubungkan pemahaman tentang profil lulusan PAI, belajar pendidikan ekonomi syariah dengan nilai ekonomi dalam pendidikan. Nah, ini sebetulnya yang harus dilakukan oleh kalian, dan ini adalah pasti analisisnya. Jadi bisa dikaji sebetulnya. Problem menjawab itu sebetulnya hanya persoalan memahami pertanyaan dan mencari jawaban. Itu. Ini kalau soalnya seperti ini. Nanti saya soalnya juga yang lain. Seperti contoh nih, ini udah pasti ya. Dikasih tahu dari sekarang nih. Apa sih sebutnya? Bocoran soal untuk UAS genap nanti itu adalah tentang mini research yang kalian lakukan.
Ini pasti akan muncul. Ini soal ini mini research tiap mahasiswa ini akan apa? Akan lebih dianalisis. Ya, di samping soal-soal yang lain terkait dengan seperti ini ada penjelasan nih. Apa sih? Yaitu tentang perbankan syariah, zakat, sedekah, dan infak, kemudian pasar uang berbasis syariah, kemudian konsep Islam tentang harta. Ini juga akan jadi pokok bahasan dan perlu dianalisis. Tapi nanti kuncinya nanti di sini, di mini research ini. Di mini research yang harus kalian telaah siapa, bagaimana, dan lain-lain. Nah, maka mungkin yang perlu dilakukan oleh kalian sendiri ini untuk mata kuliah ini, kalau menurut Bapak ya, secara apa ya, secara normatif ini harus disampaikan bahwa mata kuliah ini bisa jadi adalah mata kuliah yang mencoba untuk menggedor, bahasanya menggedor ya, sisi-sisi yang ada di tepi jurang. Maksudnya tepi jurang itu gimana, Pak? Jadi sesuatu yang biasanya itu tabu untuk dibicarakan karena memang sudah jadi kebiasaan masyarakat kita. Di satu sisi kita punya pengetahuan tentang itu. Tapi di sisi yang lain, justru masyarakat sekitar kita itu melakukan praktek yang melanggar apa yang kita pelajari. Atau mungkin sekali lagi, atau mungkin jangan-jangan anggota keluarga kalian pun ada yang mungkin belum bisa mempraktikkan itu. Nah, ini yang jadi persoalan. Dakwah yang sulit itu sebetulnya dakwah kepada keluarga. Karena problem besar kita jangan dulu berdakwah kepada yang jauh, kalau yang dekat juga belum bisa tersampaikan. Malah mungkin kalau Bapak ingin menyampaikan pada kalian, pernah kalian, karena gini, ini problem menarik sebenarnya. Bapak pernah ngomong ini di beberapa sesi perkuliahan, tapi apakah kalian mencatat ini atau tidak? Jadi, siapapun kalian, mau yang sudah menikah atau belum menikah, yang sudah bekerja atau yang belum bekerja, ketika kalian nanti lulus atau lolos jadi sarjana, kemudian kalian bekerja, atau kalian juga sekarang sudah bekerja, setiap orang atau setiap kalian itu pasti akan pegang yang namanya uang. Maksudnya, setiap kita itu pasti akan bersentuhan dengan finansial yang berupa uang. Kerepotannya adalah ketika kita itu pasti pegang uang, tapi tidak setiap kita tahu bagaimana caranya mengelola uang. Kita semua tidak pernah belajar bagaimana cerdas mengelola keuangan. Sebut sajalah, kalau dalam bahasa kita sekarang ada istilah kecerdasan atau kecerdasan literasi finansial. Kenapa kecerdasan literasi finansial itu penting? Karena setiap kita tuh pasti akan pegang uang. Tapi anehnya, ada yang pegang uang, sebut saja harta lah gitu ya. Ada orang yang pegang uang atau pegang harta itu bisa mengelola uang dan hartanya sehingga bisa berdaya guna. Tapi ada juga orang yang memiliki uang atau mendapatkan penghasilan, tapi tidak dapat mengelola uangnya dengan benar. Belum lagi kita bicara apakah ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak, atau sesuai dengan kaidah ekonomi syariah atau tidak. Menggunakannya pun masih banyak yang belum benar. Tidak ngerti apa itu prioritas, mana kebutuhan, mana keinginan. Ini persoalan. Ada orang yang kemudian hanya berorientasi pada memiliki benda-benda atau barang-barang tertentu yang cenderung memperlihatkan status sosial. Tapi dia tidak mengindahkan hal-hal yang justru sebetulnya lebih urgent lagi. Apa yang lebih urgent contohnya? Ya, bicara sandang, pangan, papan itu kan bagian dari tahapan kebutuhan manusia. Bedanya ketika bicara
itu secara umum, kita bicara dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Apa yang harus kita pelajari ketika kita bersentuhan dengan yang namanya harta, bersentuhan dengan namanya ekonomi, bersentuhan dengan yang namanya uang, bersentuhan dengan transaksi bisnis contohnya. Ini mau tidak mau, semua kita harus aware, harus apa? Harus peduli. Apalagi di era hari ini yang tidak sedikit begitu banyak orang yang terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman di luar Islam. Ini juga jadi problem. Kalian coba lihat nih, bagaimana hari ini orang di, ya cobalah tengok, jangankan kalian juga pasti tahu deh. Handphone saja sekarang kalau kalian pengen punya yang 5 jutaan itu bisa cicilan loh. Itu. Ya. Cicilannya juga murah gitu, walaupun mungkin 6 bulan atau 12 bulan. Tapi apakah betul cicilannya itu 0%-nya 0%? Atau memang 0%-nya sebetulnya cuma di hidden aja, di apa ya, sebetulnya ditutupin aja, padahal sebetulnya ada unsurnya di situ, cuma nggak kelihatan aja. Hati-hati makanya. Dan orang ketika ada produk baru kan berlomba-lomba buat punya, ya biar tekor asal kesohor lah. Begitu. Nah ini problem-problem kita, dan kalian itu adalah bagian dari generasi yang akan mengalami hal-hal tersebut. Sekarang mungkin kondisinya pada saya memang belum butuh, betul. Mungkin pada posisi belum menikah, belum punya tanggungan, duit juga masih dari orang tua, mungkin nggak ada pikiran-pikiran macam-macam. Tapi jika suatu saat siklusnya berubah, kalian bukan lagi diberi oleh orang tua, tapi kalian mencari sendiri. Ketika mencari sendiri pun kan di situ ada cara, ada metode, ada usaha atau ikhtiar yang dilakukan. Pertanyaannya, apakah ikhtiar kalian untuk bisa survive dalam kehidupan ketika mencari pekerjaan atau berbisnis atau apapun, itu sesuaikan dengan syariat Islam atau tidak? Sebetulnya, ini yang kemudian perlu disadari oleh kita bersama. Begitu beratnya tantangan yang dihadapi oleh generasi seperti kalian ini ketika berbicara tentang sentuhan-sentuhan ekonomi di dalamnya. Karena tantangan dari luar kalian itu jauh lebih hebat lagi untuk memberikan pengaruh yang sebetulnya bertentangan dengan Islam. Ini juga menjadi hal yang perlu dipahami oleh bersama. Rasul pernah menjelaskan bahwa beragama di era akhir zaman itu seperti memegang bara api. Dipegang panas, tapi dilepaskan akan hangus atau akan hilang. Dan tidak sedikit orang hari ini berbicara, lah di zaman sekarang mah nggak usah ngomongin agama lah, udah bisa makan aja alhamdulillah. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim. Apa? Jangankan yang halal, katanya, yang haram aja susah sekarang. Bayangin. Masa orang tuh sampai berani mengatakan yang halal, jangankan yang halal, katanya yang haram aja susah. Berarti kan ada kejenuhan, ada titik di mana orang itu sudah dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali dia bisa melakukan dengan cara-cara yang haram. Sementara apa yang kita lakukan ini, dalam Islam itu betul-betul diatur gitu. Dan memahamkan ini tidak mudah sekali lagi. Kalian juga mungkin dalam pengalaman melakukan mini research itu, yang mengalami ya, yang melakukan mini research, pasti bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan alasan keterpaksaan ketika melakukan praktek-praktek di luar ekonomi syariah. Dan pertanyaan itu akan kembali kepada kita. Apakah ketika suatu saat nanti, pada saat mungkin ya kalian sudah berumah tangga, kemudian di saat yang sama kalian juga dipenuhi oleh tantangan bahwa kalian juga butuh itu dan melakukan, apakah harus terjebak juga dengan persoalan-persoalan itu? Padahal kalian sudah tahu, sebut saja ilmunya, sudah tahu kalian itu bahwa bicara harta dalam Islam itu bukan sesuatu yang perlu ditutupi, justru harus dibuka. Maka kenapa pada posisi sebagai seorang Muslim, pemahaman tentang harta ini harus betul-betul diseriusi. Ya.
Jangan bicara, Pak, saya mah dan jurusannya kan PAI, bukan orang ekonomi syariah. Justru Anda ketika nanti menjadi guru PAI, Anda mengajarkan tentang materi fikih, itu materi fikih itu bukan hanya materi tok muamalah. Di dalam pemahaman kita, mungkin pemahaman fikih hanya sebatas, dari mah praktek langsung muamalah. Betul, tapi dalam kenyataannya, yang seharusnya dipahami adalah, konteks fikih itu hubungannya dengan tauhid, itu masalahnya. Ketika yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat, berarti di saat yang sama kita meyakini bahwa Allah sudah menurunkan petunjuk-petunjuknya untuk dilaksanakan. Berarti orang yang melaksanakan sesuai dengan syariatnya, berarti mereka itu melaksanakan atau meyakini bahwa Allah itu sudah menurunkan itu untuk kepentingan manusia. Makanya analisis hal-hal begini itu sekali lagi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mengkaji dengan sebaik-baiknya. Sebut saja kalau dalam bahasa sekarang itu, orang itu harus well educated. Orang itu harus melakukan sesuatu itu dengan pemahaman yang benar, bukan malah sebaliknya. Orang melakukan sesuatu itu karena ketidaktahuan atau karena kebiasaan. Ini hati-hati. Masyarakat di kita secara umum rata-rata ketika dia berperilaku atau melakukan sesuatu itu selalu diawali dengan karena yang lain juga sama melakukan itu, atau karena kebiasaan di sini seperti itu. Hindari pemahaman yang keliru. Apakah proses dari yang namanya beribadah ataupun juga dalam bermuamalah itu konteksnya harus mengikuti dari kebiasaan atau yang lain juga seperti itu. Nah, ini busy ya. Saya bicara ini karena apa? Karena tantangan orang yang berilmu itu adalah dalam mengaplikasikan pemahaman. Itu yang paling sulit. Kenapa? Karena orang yang beribadah atau melakukan sesuatu dengan ilmunya, itu akan jauh lebih powerful dalam hal kefadilahan atau keutamaannya ketimbang mereka yang tidak mengetahui ilmunya. Cuma konsekuensi logis dari orang yang punya ilmu untuk mengamalkannya, itu yang paling sulit. Makanya nilainya kemudian kenapa berubah atau kenapa nilainya itu berlipat, itu karena ada pengetahuan di dalamnya, termasuk ada aplikasi juga di dalamnya. Berbeda dengan mereka yang hanya melakukan sesuatu saja tanpa memahami keilmuannya. Makanya bersyukurlah mereka yang hari ini belajar tentang ilmunya, dan cobalah sedikit demi sedikit melakukan yang namanya kewajiban-kewajiban. Maka kenapa kemudian di dalam Islam penjabaran tentang yang namanya melaksanakan amal soleh itu selalu di kalimatnya itu adalah bahwa mastatoktum. Yang namanya coba lakukan sebuah ajaran atau sebuah perintah itu pasti mastatoktum. Apa mastatoktum itu? Kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Tapi ketika bicara larangan, ini bedanya di situ. Ketika berbicara larangan, ceritanya bukan lagi mastatoktum, tapi hindari, jauhi, jangan dekati. Jadi beda. Ketika Allah memerintahkan sebuah perintah dalam agama, maka Allah memberikan clue atau petunjuk mastatoktum. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau kamu bisanya berdiri, ya berdiri. Kamu bisanya berjalan, ya berjalan. Kamu bisanya ya duduk, ya duduk. Bahasanya begitu. Tetapi ketika berbicara menghindari bicara larangan, maka kata kuncinya adalah tidak ada yang namanya sesuai dengan kemampuan. Mau mampu, tidak mampu, kamu tinggalkan. Cuma kan yang seperti ini tidak semua orang memahami. Bapak, ya, mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Pak. Masa sih? Kenceng kayaknya. Sekarang kedengaran nggak? Alhamdulillah. Dari kata kuncinya langsung lep, tadi hilang. Oh, kenapa tuh? Oke. Kita break dulu deh 10 menit untuk sholat isya buat mereka yang masih sholat ya, maksudnya yang tidak ada halangan gitu. Oke ya, kita break dulu ya, silakan. Oke.
Eh, kita lanjutkan tadi pembahasan seputar penulisan jawaban untuk UAS ataupun juga paparan-paparan lain tentang materi-materi ini. Sifat dari pembahasan sekarang sebenarnya lebih ke review terhadap aktivitas kita selama perkuliahan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Prinsipnya yang ingin disampaikan adalah mata kuliah ini memiliki urgensitas yang tinggi terhadap tidak hanya sebagai bagian dari pengetahuan dalam ekonomi syariah, tapi juga bagaimana kita sebagai seorang muslim perlu memahami bahwa di sekitar kita masih diperlukan adanya orang-orang yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan muamalah yang berbasis pada ekonomi syariah. Itulah sebabnya maka Bapak minta kalian melakukan yang namanya mini research. Jangankan yang jauh dulu deh, apakah di lingkungan ke-RT-an kalian ada persoalan atau tidak tentang hal itu. Dan ternyata dari beberapa kasus, memang ada hal-hal yang memang tidak seharusnya terjadi. Tapi terjadi di masyarakat kita. Inilah mungkin bagian dari tanggung jawab moral dan sosial kita sebagai seorang akademisi untuk bisa memberikan dampak positif terhadap warga masyarakat sekitar kita. Harapan Bapak sih, ya, kalau kalian hari ini yang tinggal di pesantren, contohnya, kalian memiliki peluang untuk bagaimana memahamkan ini juga kepada mereka yang masih belum memahaminya. Yang kedua, buat mereka yang ada di lingkungan rumahnya, mungkin kalian harus memiliki planning untuk berkecimpung dalam dunia masyarakat sekitar kalian. Seperti kalau kalian punya kemampuan untuk mengumpulkan, sebut sajalah, siswa atau siswi selevel SMP atau SMA untuk di remaja masjid contohnya, ikuti pengajian-pengajian yang bisa dilakukan. Kalian di situ berperan untuk sedikit banyaknya memberikan value atau nilai dalam memahamkan mereka tentang ekonomi syariah ini. Jangan sampai kalian ada di tempat kalian tinggal, tetapi tidak berdampak terhadap masyarakat sekitar kalian. Apalagi kalau dari sisi kapasitas, kalian punya kesempatan untuk sekali dua kali mengisi pengajian bapak-bapak atau pengajian ibu-ibu juga. Tentu dengan sentuhan-sentuhan yang rasional, bukan sentuhan-sentuhan yang radikal dalam konteks negatif. Radikal dalam konteks negatif seperti apa, Pak? Seperti dengan mudahnya kalian mengatakan haram. Walaupun memang perbuatannya haram. Tapi dengan gaya komunikasi yang efektif, mungkin kalian akan melihat segala sesuatunya itu dengan bijak. Gitu. Contoh, di masyarakat kalian masih ada praktek orang yang melakukan riba contohnya. Ini tidak bisa diceramahi saja, karena kalau diceramahi saja, jawabannya akan berujung pada ya sesuatu bantuan, kadang modal kan selalu begitu. Ya. Mana mere solusi naon ka urang mah keur kahirupan. Sebab betul kata Imam Ali, kadal fakru ayyakuna kufron. Jangan-jangan sangat dekat sekali kekufuran itu dari kefakiran sebetulnya. Kefakiran itu akan mendekatkan pada kefakiran, kekufuran. Jadi jangan sampai ke depan, ini juga mungkin hikmah buat kalian, bahwa secara ekonomi kita memerlukan kecukupan untuk bisa bertahan dalam kehidupan. Tetapi tidak hanya persoalan bertahan, tapi apakah yang kita hasilkan itu
itu dengan cara yang benar atau tidak. Kemudian berdasarkan pada keilmuan atau tidak. Karena di luar kita ada orang-orang yang secara faktual dia melakukan perbuatan di luar syariat karena ketidaktahuan mereka tentang hal itu. Atau bukan hanya pada persoalan ketidaktahuan, tapi karena persoalan keterpaksaan. Kenapa terpaksa? Karena tidak ada pilihan lain. Nah, sementara kalian yang hari ini kuliah, suatu saat nanti bakal sarjana, kalian memiliki peluang untuk tidak terjebak dalam rutinitas seperti itu. Maka yang diperlukan oleh kalian adalah membuka wawasan seluas-luasnya tentang bagaimana cara untuk mencari kehidupan secara finansial yang benar. Jangan justru pada akhirnya terjebak dengan suasana keterpaksaan, tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan riba, contoh. Terkecuali harus pinjam ke bank dan harus melakukan proses riba pada akhirnya. Jadi bahasa gampangnya gini, ya kalian harus kaya, betul, kayanya itu tapi kaya dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Kita lihat bagaimana sikap, karakteristik, perilaku orang-orang kaya. Mereka tidak mengenal yang namanya malas. Kalau malas berarti dia akan kehilangan momentum. Ada waktu yang terbuang. Makanya kenapa dalam lingkungan bisnis, orang-orang barat selalu mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Dalam konteks Islam mungkin istilah itu tidak cocok. Kenapa? Karena buat kita, time is ibadah menurut kita. Setiap waktu itu adalah ibadah. Tetapi ketika orang barat mengkonversi waktu itu dengan uang, karena dia melihat ketika ada orang-orang yang malas dan tidak mau memanfaatkan waktu dengan benar, berarti sebetulnya dia sudah kehilangan kesempatan untuk jadi orang kaya. Jadi kalau misal dalam keseharian kita 24 jam, karakter kita yang muncul lebih banyak malasnya daripada rajinnya, lebih banyak duduk diam tanpa menghasilkan apapun, ketimbang kalian bekerja keras untuk supaya setiap hari ada hal-hal baru yang kalian bisa pelajari untuk persiapan kehidupan kalian. Itu yang kebayang oleh orang-orang barat yang bergerak dalam dunia usaha. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah menghilangkan kesempatan untuk menjadi orang-orang hebat. Orang-orang kaya. Jadi kalau pada akhirnya kemudian persoalannya ada di umat Islam sendiri, maka sebetulnya yang harus kita hilangkan adalah sifat dan karakter orang-orang miskin. Apa karakter dan karakteristik atau sifat dari orang miskin? Mereka sudah menganggap dirinya tidak bisa berubah karena memang Tuhan sudah mentakdirkan keadaannya seperti itu. Padahal itu sangat-sangat keliru. Allah sudah menggariskan dalam Quran, dijelaskan juga dalam hadis, bahwa hidup ini pada prinsipnya adalah pilihan. Walaupun ada takdir Allah terhadap manusia, tetapi manusia sendiri diberikan keleluasaan untuk memilih. The freedom of choice. Apa? Kebebasan memilih. Kamu mau jadi orang kaya, kamu mau jadi orang miskin. Kamu mau jadi orang malas, kamu mau jadi orang yang hebat, kamu jadi orang biasa-biasa. Itu sebetulnya ada dalam diri kita sendiri. Tetapi karena manusia tidak menyadari bahwa Allah sudah berikan yang namanya potensi. Kita punya akal pikiran, punya panca indera, punya hati, punya kesempatan untuk memanfaatkan waktu, berpikir dengan benar. Tapi pada akhirnya semua itu harus kalah oleh sifat-sifat yang membuat kita malas untuk berpikir. Malas untuk bergerak, malas untuk melakukan sesuatu, malas melihat ketika ada orang lain yang hebat, kemudian dia bilang, saya mau begini aja bisa, alhamdulillah, sudah cukup. Apa akibatnya? Orang-orang tersebut akan terjebak sekali lagi pada karakteristik mereka-mereka yang malas dan miskin. Makanya yang harus dihindari adalah kemiskinan dan kebodohan. Kebodohan bisa membawa kemiskinan, dan kemiskinan bisa menggiring orang menjadi orang-orang bodoh.
Dan itu jangan terulangi oleh siapapun, termasuk kalian yang hari sedang kuliah. Kalau ditanya, Pak, orang-orang kaya itu kan selain rajin, dia juga investasi, Pak, menghasilkan uang. Saya kan belum menghasilkan apa-apa, Pak. Nah, ini nih, hati-hati. Buat kalian yang hari ini sedang kuliah, catat baik-baik. Walaupun kalian belum berpenghasilan, kalian belum seperti orang-orang yang menghasilkan sesuatu, sebut saja menghasilkan uang, bisa menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan atau uangnya bekerja untuk dirinya. Apa yang harus kalian lakukan ketika di usia muda seperti sekarang? Tugas kalian adalah investasikan waktu yang kalian miliki untuk menambah dan memupuk kapasitas, kapabilitas, kompetensi, pengetahuan, skill untuk kalian siapkan menghadapi waktu yang akan datang. Jadi ketika kalian belajar dengan benar, kalian ikut seminar, kalian ikut webinar untuk peningkatan kapasitas otak kalian, sebut saja investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas itu berarti sifatnya berkaitan dengan memupuk kompetensi dan kemampuan atau kapabilitas kalian. Jadi jangan sampai terjadi yang muda malah santai-santai. Yang muda malah berpikirnya, masih jauh lah, saya kan Nabi aja kan mapannya di 40 tahun. Hey. Pahami, kalau kalian mau lihat Rasul, lain cerita. Coba kalian buka sirah Rasulullah, sirah Nabawi. Kalian bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu melakukan perubahan atas dirinya. Itu bukan ujug-ujug. Coba kalian lihat siklusnya. Rasul sebelum lahir, ayahnya sudah meninggal. Ketika lahir, Rasul oleh ibunya itu dititipkan kepada, setelah lahir ya, usia 4 tahun itu dititipkan kepada yang merawatnya di sebuah kampung untuk dia mendapatkan susu yang ASI yang baik dengan lingkungan yang baik pula. Berarti sudah lepas dari orang tuanya. Usia 6 tahun Rasulullah sudah tidak punya ibu. Dititipkan kepada siapa? Dititipkan kepada kakeknya. Sampai dengan usia 8 tahun kakeknya kemudian meninggal. Rasul dititipkan kepada siapa? Yang mengurusnya adalah pamannya, Abu Thalib. Ketika itu apa yang dilakukan oleh Rasul? Ketika Rasul masih kecil, itu adalah menggembala kambing. Orang tahu semua itu sejarahnya. Usia 14, 15, 16 tahun itu adalah usia ketika Rasulullah perjalanan pertama kali berbisnis dengan Abu Thalib keluar dari kota Mekah. Sebut sajalah, melakukan bisnis itu berarti melakukan perjalanan keluar. Di usia 20 tahunan, Rasulullah itu sudah bekerja kepada Khadijah. Dan di usia 25 tahun Rasul menikah. Dan ingat ketika Rasul menikah itu bukan modal kolor. Rasul sudah punya harta di situ. Kenapa? Karena sudah investasi ketika muda. Banyak orang yang tidak tahu. Wah, Rasul 25 tahun nikah dengan Khadijah. Khadijahnya orang kaya, janda kaya. Berarti Rasul nginduk kekayaannya Khadijah. No, coba Anda baca deh sejarah. Di 25 sampai dengan 40 tahun di situ Rasul tetap berdagang, Rasul tetap melakukan perjalanan bisnis sampai dengan usia 35 tahun. Di usia 35 tahun, nah ini momentum Rasul muda, sebut saja begitu, itu melakukan kontemplasi panjang di Gua Hiro. Jadi beliau itu melakukan perenungan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitarnya. Jadi beliau sudah memikirkan tentang umat pada saat usia 35 tahun itu. Ciri yang paling kalian pasti ingat adalah ketika Rasul menjadi bagian dari proses renovasi Mekah untuk penyimpanan
Hajar Aswad ke tempatnya itu dengan menggelarkan sorban yang dimilikinya, kemudian dipegang ujung-ujung dari sorban itu oleh para kabilah, sehingga tidak ada yang merasa tidak terhormati gitu, dan Rasul yang menyimpannya ke dalam tempatnya. 5 tahun melakukan kontemplasi itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau kalian tahu, itu yang namanya Gua Hiro sekarang, itu beda dengan Gua Hiro zaman Rasul di tahun abad ke-6 itu. Saya 2014 Bapak pernah ke sana, itu capek. Itu tuh padahal sudah di tembok, sudah pakai semen gitu ya, dan itu luar biasa tinggi. Saya membayangkan dulu ketika Rasul melakukan kontemplasi itu Siti Khadijah mengirimkan makanan untuk Rasul setiap hari itu pada posisi yang sangat susah, tapi luar biasa. Nanti suatu saat kalau kalian berangkat ke Mekah, baik itu haji atau umroh, cobalah sedikit napak tilas Gua Hiro itu di mana sih, coba pengen tahu. Kalian bisa rasakan bahwa ternyata di puncak tinggi sebuah bukit itu ada sebuah tempat guha yang memang bukan guha seperti hanya guha-guha kita, tapi hanya ditutup-tutup oleh batu. Di situ Rasul melakukan kontemplasi sampai dengan pada akhirnya Rasul mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. Dan ketika usia 40 tahun itu, sampai dengan akhir hayatnya, Rasul tidak lagi melakukan usaha-usaha bisnis. Karena di usia itu Rasul sudah menjadi Rasul, sudah menjadi Nabi, sudah menjadi Rasul. Tugas dia adalah bagaimana kehidupan umat yang lebih diprioritaskan. Jadi, periodisasi usia itu, kalau kita mau melihat pada usia Rasul, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, wah jauh sekali bedanya. Coba Anda bayangkan, laki-laki di usia 25 tahun bisa menikah saat ini. Waduh, susahnya minta ampun, percaya deh. Paling-paling dia baru beres kuliah usia 24, 25 baru dapat kerja. Terus hasilnya kapan? Makanya kenapa kemudian suka bilangnya nikah nanti aja. Tapi kenapa Rasul di usia 25 tahun bisa menikah? Itu karena memang dia sudah siap secara fisik dan secara finansial. Dan ini mungkin belum banyak diketahui. Sekali lagi, belum banyak diketahui. Kalaupun tahu, mungkin hanya tahu menikahnya saja di usia 25 tahun. Tapi bagaimana perjalanan menikahnya itu perjalanan yang panjang. Karena investasi beliau juga besar ketika dia mengembala kambing, kemudian juga melakukan perjalanan berbisnis. Gitu. Apalagi ketika bekerja dengan Khadijah. Nanti kalau dalam sirah Rasul itu malah dijelaskan tentang berapa uang yang dimiliki Rasul pada saat Rasul menikah. Itu ada rinciannya, Dan maksud apa mengatakan ini pada kalian adalah bahwa survival dalam hal masalah finansial ini menjadi bagian yang harus kalian pikirkan, karena ini akan kalian temukan pada saat kalian nanti menjelang mau lulus kuliah. Atau kalian yang hari ini juga sudah mulai untuk bekerja gitu. Mau jadi honorer mau kerja di pabrik mau jadi apapun, semuanya kan bekerja. Tapi ingat bahwa apa yang dilakukan oleh kita hari ini, walaupun memang tidak sama dengan masa Rasul, tapi dari sisi substansi dan juga prinsipnya itu hampir sama. Apa? Yaitu kelihayan beliau dalam mengolah waktu. Jadi usia itu jadi patokan gitu. Makanya buat kalian yang hari ini mungkin ya, apalagi kelas karyawan, rata-rata kan bukan fresh graduate, rata-ratanya kan mungkin ada yang 3-4 tahun yang dulu baru udah beres sekolah, baru bisa kuliah sekarang gitu. Ya, kalian harus mempercepat proses untuk kalian bisa survive itu. Secara kemandirian harus sudah siap. Kenapa? Karena kalau pada posisi kalian hari ini masih santai-santai saja, karena masih ada surplus ataupun input dari orang tua, ya hati-hati, suatu saat ada kejadian di mana orang tua sudah tidak bisa kasih lagi uang. Apakah orang tuanya meninggalkah, atau karena memang kalian sudah di stop, udahlah kamu kan udah beres kuliah, berarti kamu sekarang yang cari duit sendiri, contohnya. Kan begitu. Setiap orang itu akan mengalami siklus seperti itu. Kalau misalkan sampai dengan menikah, punya anak aja kamu masih dikasih orang
tua uang, kan kebangetan gitu loh. Kapan mau mandirinya? Kapan mau berbaktinya? Boro-boro merek berarti itu menganti berewe terus kan keterlaluan. Gitu. Nah, ketika kalian nanti punya penghasilan, di situ kalian berkehidupan, disitulah tantangan-tantangan ekonomi itu akan lahir sebenarnya. Nah, mudah-mudahan justru dari apa yang Bapak jelaskan di hari ini dan juga di hari-hari sebelumnya, persoalan-persoalan ekonomi ini harus menjadi bagian dari kepentingan kalian untuk bisa survive. Jadi jangan sampai kalian berpikirnya, saya mah sudahlah begini saja, nggak usah melakukan apapun, ini aja udah cukup. Nah, ini persoalan nih, persoalan. Bagaimana kalian bisa bersedekah kepada orang ketika kalian juga susah? Berarti kan di sini kalian harus punya dong yang namanya usaha yang memungkinkan kalian bisa memberikan lebih pada orang lain. Karena setiap apa yang kalian punya, di situ ada hak Allah untuk kalian tentukan berapa bagian. Minimalnya 2,5%. Lebih dari itu, alhamdulillah. Berarti kalian memiliki jiwa filantropis, jiwa berbagi dengan orang lain. Oke, sekarang sudah pukul 20.24. Mungkin dari apa yang Bapak paparkan ini, ada yang berkenan untuk memberikan komentar ataupun juga bertanya dari kelas A, B, C, atau D sebagai bagian dari penutup perkuliahan kita selama 1 semester ini. Silakan. Ya Pak, Fahmi. Ya. Ingin bertanya dan juga sedikit curhatan mungkin mengenai tentang ekonomi syariah ini. Kan tadi Bapak membahas tentang ya highlight utamanya itu bahwa ekonomi itu kaya itu misalkan penting. Akan tapi Fahmi itu sering dengar nih, bahkan beberapa dosen pernah bilang ke Fahmi, kalau misalkan Anda ingin kaya, udah jangan kuliah di STAI, jangan jadi guru. Karena jadi guru mah gajinya kecil. Nah, Fahmi itu jadi mikir kan tadi Bapak kaya itu penting, tapi sedangkan Fahmi dididik bahwa jadi guru itu jangan dulu niat harus kaya. Nah, Fahmi itu jadi bingung gitu. Apakah Fahmi itu harus keluar dulu dari STAI lalu kerja dulu buat kaya supaya nanti jadi gurunya misalkan tidak memikirkan harta atau gimana, Pak? Nah itu. Menurut Bapak ekonomi itu penting dan menurut pendapat lain dosen lain bahwasanya udah jangan ngerja harta kalau misalkan kuliah di STAI ataupun keguruan. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin ini pun akan juga dialami oleh mereka yang hari ini sedang kuliah dengan kamu. Artinya gini, Pak, hari jadi guru bisa benghar tuh, kan gitu ya? Pasti. Mau jawabnya nih begini. Setiap profesi apapun itu punya potensi untuk miskin atau untuk jadi kaya. Setiap profesi, sekali lagi, setiap profesi. Kamu mau jadi apapun, kan model pengusaha juga tidak semuanya kaya. Kalau kamu lihat ada orang kaya jadi pengusaha, tapi ternyata hutangnya malah lebih gede daripada asetnya, mau gimana? Dan hutangnya itu ternyata bukan hutang yang sifatnya pengembangan, tapi malah konsumtif. Itu yang jadi repot. Jadi sebenarnya mah kamu teh kudu milih-milih oge orang yang memberikan peluang kamu bisa berkembang atau membuat kamu jadi terkungkung. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih definisi kaya sebenarnya? Kan gitu aja dulu. Kalau kamu memahami definisinya itu dengan benar, maka kamu tidak akan terjebak dengan cara berpikir orang tentang kaya gitu. Jadi kalau ditanya, apakah jadi guru itu bisa menjadi potensi orang kaya? Bisa. Tapi pertanyaannya, kaya itu apa sih? Gitu. Ya. Oke. Sebentar, Pak, ada yang ini dulu. Bentar ya. Jadi kalau ditanya, pertanyaan tadi sebetulnya wajar.
Kalau kamu hanya ngandelin dari kamu hanya ngajar saja, ngajar yang kayak gimana dulu gitu loh. Hari ngajaran teng, ngajaran dil, ngajaran dog, ya begitu. Coba yang berpikirnya kreatif. Gimana yang kreatif itu? Jadi gurunya jadi guru yang pemikir, jadi guru yang menulis, jadi guru yang jadi narasumber, jadi guru yang menghasilkan karya. Itu kira-kira jadi kaya semua. Saya kan jadi kaya loh. Hah? Kamu jangan underestimate dengan jadi jabatan guru. Jadi kalau tanya, Pak, apakah jadi guru nggak bisa kaya? Ya nggak bisa kaya. Tapi buat mereka yang tidak produktif, yang waktunya dipakai buat kongko wungkul. Coba kalau waktunya dipakai buat nulis, waktunya dipakai buat membaca yang hebat, kompetensinya kamu dihebatkan, kamu bakal jadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain untuk memberikan materi, menyampaikan pesan-pesan terkait contoh kurikulum, cara mengajar yang benar seperti apa. Apa itu ngajarin duit? Kalau mau cerita duit. Terus kamu kumpulkan uang untuk kamu bisa kuliah S2, dari S2 kamu bisa nyampe ke S3, kompetensi kamu makin nambah, pendidikan kamu makin tinggi. Apa enggak kemudian itu menambah juga rezeki kamu? Jadi kalau Bapak kebaca, jawaban dari kamu tadi nanya ke dosen pada tadi ya karena dia melihat pekerjaan guru itu hanya sebatas ngajar doang. Itu masalahnya. Gitu loh. Padahal setiap orang itu punya peluang bisa jadi hebat dalam profesi apapun. Contoh nih, kamu jadi guru, tapi kamu punya kemampuan hebat dalam bahasa Inggris. Kamu bisa buka kursus bahasa Inggris contohnya. Kamu bisa jadi, namun kamu pintar Quran, kamu bisa buka les Quran ngaji yang di mana-mana kan bisa sebenarnya. Atau kamu bisa mengembangkan diri dengan cara kamu bikin podcast atau kamu bikin review apa, kamu jadi YouTuber yang waktunya tidak menghabiskan waktu ngajar contohnya kan bisa sebenarnya. Bayangin oleh kalian, 1 kali 24 jam ada orang yang bisa ngatur satu negara. 1 kali 24 jam ada orang yang bisa ngatur sebuah perusahaan besar. Tapi ada 1 kali 24 jam ada orang yang nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Kamu mau pilih yang mana? Mau pilih jadi yang biasa-biasa? Silahkan. Mau yang pilih luar biasa, pilihannya ada di kalian. Tapi kalau kemudian kamu harus jadi kaya karena kamu didoktrin bahwa jadi guru nggak bisa kaya, hati-hati. Kalau saya termasuk orang yang tidak sependapat dengan pernyataan itu. Ya, jadi berhati-hatilah dengan orang yang mau membunuh mimpi kamu. Kamu mimpinya pengen jadi guru, masuklah ke PAI contohnya. Pas ternyata ada orang yang ngomong, jadi guru mau bisa bengar. Hati-hati, jangan dekati orang-orang yang bisa membunuh mimpi kamu itu. Ya, orang-orang yang begitu itu kan orang-orang yang malas, yang tidak mau melakukan inovasi, yang tidak mau melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan dirinya. Akibatnya gimana? Orang itu akan membuat underestimate pada pekerjaannya. Seperti kia, tuh cina lamun teu korupsi mah mau menang duit atau jadi polisi mah kayak apa memang jadi polisi kabeh kudu kitu. Pun polisi ya, cerita polisi. Ada polisi yang memang tidak melihatkan hartanya. Kalau misalkan disebut polisi yang kaya, memang dilihat juga dari faktor kepantasan dan kelayakannya. Kalau memang tidak pantas dan tidak patut, orang bisa curiga. Tapi kan orang nggak tahu hartanya didapat dari mana. Jangan-jangan warisan, jangan-jangan hadiah, kan siapa yang tahu? Gitu. Ya. Oke. Saya pikir pertanyaan Fahmi ini akan mewakili pertanyaan dari teman-temannya yang mulai galau juga. Biasanya dengan urusan-urusan yang begitu. Ya. Tapi yakinlah kalau kalian punya keyakinan yang kuat, apa yang kalian lakukan hari itu bisa membuat perubahan dalam kehidupan kalian sendiri. Tinggal pertanyaannya hanya satu, kamunya sendiri mau berubah apa enggak? Lah kamunya ngejedog wae kumaha bener? Hah? Kamunya weu kahayang kumaha enggak? Loba alasan kumaha bener? Hantem tuh, bakar tuh yang namanya alasan. Ya, jangan diam aja. Kalau lihat orang lain berubah, kamu nggak berubah, ya bukan salah orang lain. Kamunya aja yang nggak berubah. Repot amat sih. Hah?
Jangan pernah menyalahkan, Pak, saya sering sholat, saya suka sholat, saya rajin sholat, bahkan tahajud. Tapi kenapa saya nggak kaya-kaya? Orang Kristen, orang Cina kok nggak sholat tapi kaya-kaya. Ya beda tuh, lamun kamu niatnya sholat tapi pengen jadi orang kaya, itu masalahnya. Otak kamu yang belum nyampe gitu loh. Pak, saya tuh rajin sholat duha, tapi rezeki saya kok seret banget ya. Beda sama orang yang nggak sholat, kayak orang Cina sama orang Kristen, kok dia bisnisnya jalan-jalan terus. Lah, lu yang salah, berpikirnya begitu maksudnya. Nah, ya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Ada? Ya. Assalamualaikum. Salam. Izin bertanya ya, tapi mengenai UAS, Pak. Ya, boleh. Kan Pikra itu kelas karyawan, dan itu karyawan itu Sabtu dan Minggu. Nah, kebetulan jadwal Bapak itu di hari Minggu. Sedangkan yang ingin Pikra tanyakan, kalau melihat dari tadi, teknis UAS di matkul Bapak ini kan 2 hari di rumah. Nah, itu diambilnya 2 hari setelah UAS ya? Ya, pokoknya tidak hanya 2 hari setelah UAS lah. Pokoknya kamu bisa kerjakan dulu di rumah. Pokoknya pada saat nanti UAS kamu tinggal ngumpulin hasilnya gitu. Oh gitu. Jadi dari sekarang juga boleh? Ya boleh, kalau soalnya sudah dikasih, kan belum, soalnya juga belum dikasih. Nanti Bapak ngasihin soalnya di grup ya. Untuk waktunya kapan, Pak? Ya nanti tinggal lihat aja lah. Mudah-mudahan di hari Senin Bapak kirim nanti soalnya. Jadi kamu bisa ngerjain sampai 5 sampai 6 hari bisa mengerjakan. Jadi kalau sampai jawabannya biasa-biasa gitu keterlaluan. Ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ada yang lain? Kalau tidak ada, mudah-mudahan kamu bisa mencari dan menggali lagi hal-hal yang terkait dengan ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 1 semester ini ada manfaatnya untuk kalian semua. Kalaupun tidak ada manfaatnya, ya dibuang jauh-jauh lah ketidakmanfaatan itu. Ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, jaga kondisi dan juga jaga situasi kalian untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan. Billahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.